Halo, saya Bima Disa Putra. Di sesi ini kita akan membahas tentang anatomi dari sistem endokrin. Adapun objek pembelajaran pada sesi ini yang pertama adalah mengetahui struktur dari pituitary atau yang disebut kelenjar hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, pankreas, dan kelenjar adrenal, serta organ-organ lain yang memiliki sel sekretory yang menghasilkan hormon yang keseluruhannya nanti akan membentuk suatu sistem yang disebut sistem endokrin. Yang kedua adalah memahami perubahan dalam penyakit, baik itu aplikasi dan implikasinya dalam keperawatan. Kita akan mulai dari definisi. Sistem endokrin adalah sistem yang mengontrol aktivitas tubuh. Bagaimana cara mengontrolnya? Dengan cara melepaskan mediator yang disebut dengan hormon. Hormon ini nanti yang akan bertujuan menjaga homeostatis tubuh atau menjaga tubuh dalam keadaan normal. Di tubuh kita terdapat dua jenis kelenjar. Yang pertama adalah eksokrin, yang kedua adalah endokrin. Eksokrin mengeluarkan produknya ke dalam saluran yang membawa sekresi ke rongga tubuh, ke dalam lumen organ atau permukaan luar tubuh. Contoh kelenjar eksokrin seperti yang sering kita dengar yaitu kelenjar keringat, kelenjar payudara, ataupun kelenjar yang ada di rongga sistem pencernaan. Sedangkan endokrin berbeda dengan eksokrin. Pada kelenjar endokrin, sel-sel sekretory yang dalam kelenjar tersebut mensekresikan produknya. Produknya dalam hal ini adalah hormon ke dalam cairan interstisial. Kemudian hormon berdifusi ke dalam kapiler. Kapiler darah membawa sel-sel target ke seluruh tubuh. Jadi, pada kelenjar endokrin sangat tergantung pada sistem kardiovaskuler untuk mendistribusikan hormon itu ke seluruh tubuh atau ke sel target yang dituju. Oleh karena itu, kelenjar endokrin merupakan salah satu jaringan tubuh yang paling vaskuler atau kaya pembuluh darah. Tetapi mengingat bahwa sebagian besar hormon yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil, maka tingkat sirkulasi menuju kelenjar tersebut cenderung rendah, berbeda dengan organ-organ besar lain seperti paru, ginjal, dan otak. Kelenjar endokrin terdiri dari pituitary atau yang disebut dengan kelenjar hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, dan pineal gland. Gambar berikut adalah sekilas lokasi dari kelenjar endokrin seperti pituitary atau yang disebut kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, timus, dan kelenjar adrenal. Ternyata hormon tidak hanya disekresikan oleh kelenjar endokrin, tetapi beberapa organ lain yang tidak secara khusus tergolong menjadi kelenjar endokrin juga mempunyai sel sekretory yang dapat menghasilkan hormon. Di antaranya termasuk hipotalamus, timus, pankreas, ovarium, testis, ginjal, lambung, hati, usus kecil, kulit, jantung, dan bahkan plasenta. Baik kelenjar endokrin dan organ yang memiliki sel-sel sekretory tadi yang menghasilkan hormon membentuk suatu sistem yang disebut sistem endokrin. Adapun fungsi dari hormon yaitu membantu regulasi, dalam hal ini regulasi dalam mempertahankan komposisi kimia dan volume dari lingkungan internal atau cairan interstisial, menjaga keseimbangan metabolisme dan energi, membantu kontraksi serabut otot jantung, sekresi granular, dan beberapa aktivasi sistem imun. Yang kedua adalah mengontrol tumbuh kembang, yang ketiga adalah meregulasi sistem reproduksi, dan yang keempat adalah membantu menetapkan sirkadian ritme. Fisiologi dari kelenjar endokrin lebih jauh akan kita bahas pada video
fisiologi dari sistem endokrin. Kita harus bisa membedakan antara sistem saraf dengan sistem endokrin. Karena kedua sistem ini sama-sama mempengaruhi fungsi dari berbagai sistem tubuh tetapi dengan mekanisme yang berbeda. Sebagai contoh mediator, dalam sistem saraf, mediator yang digunakan yaitu neurotransmitter, sedangkan pada endokrin adalah hormon yang akan dikirimkan ke dalam tubuh melalui pembuluh darah. Tempat kerja dari mediator juga akan berbeda. Pada sistem saraf umumnya lebih dekat, seperti antar sinaps. Sedangkan pada endokrin cenderung lebih jauh dan akan diikat oleh reseptor khusus yang ada pada sel target. Jenis sel target juga akan berbeda. Pada sistem saraf biasanya ada otot, kelenjar endokrin itu sendiri, maupun neuron yang lain. Pada endokrin, sel targetnya itu sel di seluruh tubuh yang memiliki reseptor khusus untuk mengikat hormon tersebut. Waktu onset dan durasi juga akan berbeda. Umumnya sistem saraf sangat cepat bereaksi, sekitar milisecond, sedangkan pada endokrin bisa dalam hitungan detik, jam, maupun hari. Kelenjar yang pertama kita bahas adalah pineal gland. Kelenjar pineal adalah kelenjar endokrin kecil yang menempel pada atap ventrikel ketiga otak 3 garis tengah. Merupakan bagian dari epitalamus, diposisikan di antara dua folikuli superior. Memiliki massa 0,1 sampai 0,2 gram dan ditutupi oleh kapsul yang dibentuk oleh diameter. Kelenjar ini terdiri dari massa sel neuralgia dan sekretorik yang disebut pinealocyte. Kelenjar pineal mengeluarkan melatonin, hormon yang berasal dari serotonin. Gambar berikut merupakan lokasi dari pineal gland. Kita akan membahas tentang hipotalamus dan pituitary gland atau kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis sendiri merupakan master of gland atau master dari kelenjar endokrin. Karena kelenjar hipofisis mengeluarkan hormon yang mengontrol kelenjar endokrin lainnya. Tetapi kelenjar hipofisis juga diatur atau dikontrol dengan hipotalamus yang mengeluarkan hormon juga untuk mengatur hipofisis. Sel penyusun dari hipofisis ada beberapa. Yang pertama adalah somatotrop, tirotrop, gonadotrop, laktotrop, dan kortikotrop. Hipofisis seperti yang saya jelaskan tadi, hipofisis terbagi menjadi dua, arteri anterior hipofisis dan posterior hipofisis. Anterior hipofisis disebut juga adenohipofisis. Karena apa? Karena sintesis dari hipofisis anterior sangat dipengaruhi oleh pembuluh darah dari hipotalamus menuju anterior hipofisis. Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat pembuluh darah yang menghubungkan antara hipotalamus dengan anterior hipofisis, yaitu ada superior arteri hipofisial yang nantinya akan bercabang menjadi hipofisial vena portal yang menghubungkan antara hipotalamus dengan hipofisis anterior, dan kemudian di hipofisis
anterior terdapat anterior vena hipofisis. Oleh karena itu disebut adenohipofisis. Karena hormon-hormon yang diproduksi oleh neurosecretory cell akan menuju hipofisis anterior melalui pembuluh darah. Sedangkan hipofisis posterior disebut juga neurohipofisis. Sedikit berbeda dengan hipofisis anterior. Jika di hipofisis posterior, neurosecretory cell dia akan langsung menuju hipofisis posterior. Sebagai contoh, ada ADH dan oksitosin. ADH dan oksitosin diproduksi oleh neurosecretory cell yang ada di hipotalamus, lalu disimpan di dalam posterior hipofisis yang nantinya akan dikeluarkan atau disintesiskan sesuai kebutuhan. Hipotalamus sendiri adalah wilayah kecil di otak di bawah talamus yang merupakan penghubung utama antara sistem saraf dan endokrin. Sel-sel hipotalamus mensintesis setidaknya 9 hormon yang berbeda. Dan kelenjar hipofisis mengeluarkan 7 hormon. Jadi 9 hormon yang dikeluarkan oleh si hipotalamus ini, dia akan mempengaruhi hipofisis, terutama di ini hipofisis anterior. Hipofisis anterior memproduksi hormon lebih banyak daripada hipofisis posterior. Lalu bersama-sama, baik itu hormon yang diproduksi oleh hipotalamus yang akan mempengaruhi hipofisis dan hormon yang diproduksi oleh hipofisis akan memainkan peran penting dalam pengaturan hampir semua aspek pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, dan homeostatis. Kelenjar hipofisis adalah struktur berbentuk seperti kacang yang berukuran 1 sampai 1,5 cm, sekitar 0,5 inci, dan terletak di hypophyseal fossa. Hypophyseal fossa adalah ruang cekung pada tulang sphenoid. Hipofisis menempel pada hipotalamus dengan sebuah tangkai. Jika dilihat pada gambar disebut infundibulum. Jadi dia akan seperti tangkai yang menghubungkan antara hipotalamus dengan hipofisis. Ini disebut infundibulum. Yang memiliki dua bagian yang terpisah, seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat hipofisis posterior dan hipofisis anterior. Kita akan bahas di hipofisis anterior terlebih dahulu. Hipofisis anterior juga disebut adenohipofisis seperti yang saya jelaskan tadi. Beratnya sekitar 75% dari total berat kelenjar hipofisis. Jadi dia lebih besar ya. Terlihat bahwa hipofisis anterior lebih besar daripada hipofisis posterior. Pada hipofisis anterior terdapat 3 bagian besar, yaitu yang pertama pars distalis, yaitu adalah bagian terbesar dari anterior hipofisis. Yang kedua adalah pars tuberalis. Jadi kalau kita lihat hipofisis anterior membentuk seperti selubung ya yang mengelilingi yang infundibulum. Nah, itu disebut pars tuberalis. Yang ketiga adalah pars
intermedia. Pas intermedia itu antara hipofisis anterior dengan hipofisis posterior. Jika dilihat dengan seksama pada gambar hipofisis tersebut, bahwa hipofisis anterior seakan menempel pada infundibulum dari hipofisis posterior. Ya, terlihat seperti menempel pada infundibulum. Sedangkan infundibulum pada hipofisis posterior terlihat satu kesatuan dengan hipotalamus. Hal ini karena pada saat berkembangnya embrio, cikal bakal pembentuk hipofisis posterior terpisah dengan hipofisis anterior. Dan pada perkembangan janin di minggu ke-16 barulah hipofisis anterior dan posterior menempel menjadi satu. Hal itulah kenapa fungsi dan mekanisme untuk menghambat dan melepas hormon antara hipofisis anterior dan posterior itu berbeda. Untuk yang anterior tadi pembuluh darah dari hipotalamus, sedangkan hipofisis posterior menggunakan saraf atau neuro. Walaupun nanti setelah hormon yang diproduksi oleh hipofisis, baik itu posterior dan anterior, akan disebarkan ke seluruh tubuh, akan mengikuti peredaran darah melalui pembuluh darah. Hal ini akan lebih jelas ketika nanti kita akan membahas fisiologi dari sistem endokrin. Sedangkan hipofisis posterior terdiri dari jaringan saraf. Terdiri dari dua bagian juga, bagian yang besar disebut pars nervosa, dan bagian lain yaitu adalah infundibulum itu sendiri. Pada gambar ini terlihat anatomi dari hipofisis. Seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat dua hipofisis, yaitu hipofisis anterior dan hipofisis posterior, di mana hipofisis anterior terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah pars tuberalis. Pars tuberalis adalah bagian dari hipofisis anterior yang menempel pada infundibulum. Infundibulum adalah bagian di mana menghubungkan hipotalamus dengan hipofisis, terutama hipofisis posterior. Bagian kedua dari hipofisis anterior adalah pars intermedia, adalah bagian antara hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Yang ketiga adalah pars ditalis, yaitu bagian yang paling besar dari hipofisis anterior. Pada hipofisis posterior juga terdapat dua bagian, yaitu adalah pars nervosa atau bagian inti dari hipofisis posterior. Satunya adalah batang dari infundibulum itu sendiri. Hipofisis terdapat di ruang hipofisial fossa. Hipofisial fossa ini terbentuk dari cekungan tulang dari sphenoid bone atau tulang sphenoid. Tulang sphenoid ini membentuk suatu cekungan yang disebut dengan sella tonica. Ruang di sella tonica disebut hipofisial fossa, di mana hipofisis baik anterior dan posterior itu berada. Selanjutnya kita akan lihat hormon-hormon apa saja yang diproduksi oleh hipofisis dan bagaimana mekanismenya antara hipotalamus dengan hipofisis.
Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa sel penyusun dari hipofisis. Yang pertama adalah somatotrop, tirotrop, gonadotrop, laktotrop, dan kortikotrop. Di mana sel-sel ini dia akan menghasilkan hormon di hipofisis atau di kelenjar hipofisis. Sel-sel ini akan dirangsang oleh hormon yang ada di hipotalamus. Jadi sel-sel neurosekretory yang ada di hipotalamus dia akan menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama adalah hormon GHRH atau growth hormone releasing hormone yang kita ketahui sebagai somatokinin. GHRH ini dia akan menstimulasi dari somatotrop sel pada hipofisis untuk memproduksi human growth hormone. Ada TRH yang disebut tyrotropin releasing hormone. Dia akan merangsang tirotrop untuk memproduksi thyroid stimulating hormone atau TSH. Ada lagi growth hormone gonadotropin releasing hormone. Dia akan merangsang sel gonadotrop untuk menghasilkan FSH. FSH di sini adalah follicle stimulating hormone. Lalu ada LH juga akan diproduksi oleh sel gonadotrops. LH di sini adalah luteinizing hormone. Sedangkan ada PRH. PRH adalah prolactin releasing hormone. Dia akan merangsang laktotrop untuk menghasilkan hormon prolaktin. Lalu ada kortikotropin releasing hormone. Dia akan memproduksi ACTH atau adrenokortikotropik dan MSH, melanocyte stimulating hormone. Hormon-hormon ini yang ada di hipotalamus dia akan diproduksi atau disintesiskan oleh hipotalamus dan menuju ke dalam hipofisis, terutama hipofisis anterior, sehingga sel-sel di hipofisis dapat memproduksi hormon. Adapun hormon yang diproduksi oleh hipotalamus yaitu bersifat menghambat atau inhibiting. Yang pertama adalah GHIH, yang disebut growth hormone inhibiting hormone. Dia akan menghambat TSH dan growth hormone, human growth hormone. Untuk yang kedua adalah prolactin inhibiting hormone atau PEH. Dia akan menghambat laktotrop untuk menghasilkan prolaktin. Jika kita lihat bahwa untuk mempermudah, kita lihat bahwa setiap ada kata releasing hormone, dia pasti berasal dari hormon dari hipotalamus yang akan merangsang sel-sel pada hipotalamus untuk menghasilkan hormon atau menginhibit hormon tersebut. Untuk mempermudah, bisa menggunakan singkatan dari flat peak.
fatigue ini termasuk hormon-hormon yang diproduksi oleh adenohipofisis. Seperti yang kita tahu, F itu ada FSH, L ada LH, A ada ACTH, T ada TSH, lalu ada P atau PRH atau prolaktin, lalu ada G adalah human growth hormone. Hormon-hormon ini termasuk MSH juga diproduksi oleh adenohipofisis. Pada tabel ini terlihat bahwa hormon apa saja yang diproduksi oleh hipofisis anterior. Pada kolom pertama bisa melihat hormon apa saja yang diproduksi, disekresikan oleh sel apa, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu pada hipotalamus menghasilkan hormon, yaitu releasing hormone, untuk menstimulasi dari sel-sel yang ada di hipofisis untuk mengeluarkan hormon. Lalu pada hipotalamus juga terdapat hormon yang menghambat produksi dari sel-sel yang ada di hipofisis. Untuk hipofisis posterior, seperti yang saya jelaskan tadi, hipofisis posterior akan bertugas menyimpan dua hormon yang sudah diproduksi oleh neurosekretori yang ada di hipotalamus. Dua hormon tersebut yaitu adalah ADH, antidiuretik hormon, yang kedua adalah oksitosin. Selanjutnya adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berbentuk seperti kupu-kupu yang terletak di inferior atau lebih rendah daripada laring. Terdiri dari lobus kiri dan lobus kanan yang dihubungkan oleh isthmus atau lobus piramidal, menghasilkan dua hormon utama, yaitu tetraiodotiroksin atau T4 dan triiodotiroksin atau T3. Yang kedua adalah menghasilkan hormon kalsitonin yang diproduksi oleh sel parafolikuler. Kalsitonin ini dapat menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan menghambat aksi dari osteoklas atau sel-sel yang memecah matriks ekstraseluler dari tulang. Selanjutnya adalah paratiroid. Para berarti di samping kelenjar tiroid. Jadi paratiroid sebagian tertanam di permukaan posterior lobus lateral kelenjar tiroid. Di dalamnya terdapat beberapa massa jaringan kecil dan bulat yang disebut dengan kelenjar paratiroid. Berat setiap kelenjar sekitar 40 mg. Terdiri dari dua jenis sel. Yang pertama adalah oksipil sel dan yang kedua adalah chief sel yang memproduksi paratiroid hormon yang disebut parathormon. Selanjutnya ada timus. Timus adalah organ yang mempunyai letak dua lobus terletak di mediastinum antara sternum dan aorta. Jadi kalau dilihat secara gambar, dia di antara kedua paru. Kelenjar timus memproduksi timosin, timik humoral faktor atau THF, timik faktor atau TF, dan timopoietin. Organ selanjutnya yang mensekresikan atau mensintesiskan hormon yaitu pankreas. Pankreas adalah sebuah organ pipih yang berukuran sekitar 12,5 sampai 15 cm. Pankreas terletak di kurva duodenum
bagian pertama dari usus kecil dan terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Sekitar 99% dari sel eksokrin pankreas diatur dalam kelompok yang disebut agini. Tersebar di antara agini eksokrin ada sekitar 1-12 juta kelompok kecil jaringan endokrin yang disebut dengan pulau pankreas. Jika dilihat dari struktur anatomi dari pankreas, maka pulau pada pankreas, pulau kecil pada pankreas dikelilingi oleh agini. Sel-sel penyusun pada pankreas terdiri dari 4 sel penyusun. Yang pertama adalah sel alfa. Sel alfa ini sekitar 17% dari pulau yang ada di pankreas, atau sel yang ada di pankreas yang bertugas untuk mengsekresikan glukagon. Sel yang paling banyak itu adalah sel beta. Sel beta sekitar 70% dari pulau pankreas dan mengsekresikan insulin. Adapun sel delta sekitar 7% dari pankreas dan mengsekresikan somatostatin. Lalu yang terakhir adalah sel F yang ada di pankreas dan mensekresikan pankreatik polipeptid. Selanjutnya adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau disebut suprarenal karena terletak di atas dari ginjal yang berpasangan. Jadi setiap ginjal terdapat kelenjar adrenal terletak di atas setiap ginjal di ruang retroperitoneal, memiliki bentuk seperti piramidal yang melebar. Pada orang dewasa, setiap kelenjar adrenal tingginya sekitar 3-5 cm, lebarnya 2-3 cm, dengan ketebalan kurang dari 1 cm, dengan massa 3,5-5 gram. Selama masa perkembangan embrionik, kelenjar adrenal berdiferensiasi menjadi 2 daerah yang berbeda secara struktural dan fungsional. Yang pertama adalah korteks adrenal, yang besar dan berlokasi di tepi, terdiri dari 80-90% kelenjar. Yang kedua adalah medula adrenal. Medula adrenal lebih kecil dan terletak di pusat. Baik medula dan korteks adrenal diselimuti oleh sebuah kapsul jaringan ikat. Korteks adrenal dibagi menjadi 3 zona yang masing-masing mengeluarkan hormon yang berbeda. Yang pertama di zona glomerulosa. Pada zona ini mengsekresi mineralokortikoid, yang dalam hal ini adalah aldosteron. Pada zona selanjutnya adalah zona fasciculata. Pada zona ini mensekresi glukokortikoid, yang dalam hal ini adalah kortisol. Yang ketiga adalah zona reticularis, mensekresi androgen. Medula adrenal juga terdapat kromafin sel yang mensekresi epinefrin dan non-epinefrin. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, medula adrenal adalah wilayah bagian dalam kelenjar adrenal. Terdapat ganglion simpatis yang dimodifikasi dari sistem saraf otonom yang berkembang dari jaringan embrionik yang sama dengan ganglia simpatik lainnya. Tetapi sel-selnya mempunyai sedikit akson. Medula adrenal kaya akan vaskuler sehingga daripada melepaskan neurotransmitter, sel-sel medula adrenal mensekresikan hormon. Terdapat hormon producing cell disebut kromafin sel tadi. 2 hormon utama yang disintetis oleh medula adrenal adalah
epinefrin dan non-epinefrin, yang juga disebut dengan adrenalin dan non-adrenalin. Selanjutnya adalah ovarium dan testis. Gonad adalah organ yang menghasilkan sperma, gamet pada pria, dan oosit pada wanita. Selain fungsi reproduksinya, gonad mengeluarkan hormon juga. Ovarium merupakan badan oval berpasangan yang terletak di rongga panggul wanita, menghasilkan dua hormon steroid yaitu estrogen dan progesteron. Gonad pria, testis, adalah kelenjar oval yang berbentuk terletak di skrotum. Hormon utama yang diproduksi yang dikeluarkan oleh testis adalah testosteron, androgen atau hormon seks pada pria. Selanjutnya adalah testis. Testis adalah pasangan kelenjar oval dalam skrotum berukuran panjang sekitar 5 cm dan diameter 2,5 cm. Setiap testis memiliki massa 10-15 gram. Pada tahap perkembangannya, pada tahap embrionik dan janin, testis berkembang di dekat ginjal, di bagian posterior abdomen. Testis biasanya mulai turun ke skrotum melalui kanal inguinal atau lorong di dinding perut anterior selama paruh terakhir bulan ke-7 janin pengembangannya. Selanjutnya adalah ovarium. Ovarium merupakan gonad dari wanita, merupakan kelenjar berpasangan yang menyerupai almond tanpa kulit dalam ukuran maupun bentuknya. Ovarium menghasilkan satu gamet oosit sekunder yang berkembang menjadi ova matang atau telur setelah pembuahan. Hormon yang diproduksi termasuk progesteron dan estrogen yang merupakan hormon seks pada wanita. Setelah mempelajari beberapa anatomi dari sistem endokrin, silakan baca dan pelajari fungsi dari setiap kelenjar endokrin, yaitu fungsi dari human growth hormone, fungsi dari thyroid stimulating hormone, fungsi dari follicle stimulating hormone, fungsi dari luteinizing hormone, fungsi prolaktin, fungsi dari adrenocorticotropic hormone, fungsi dari antidiuretik hormone T3 dan T4, fungsi dari kalsitonin, fungsi dari parat hormon, regulasi insulin dan glukagon dalam pengaturan glukosa, mekanisme renin, angiotensin, dan aldosteron, serta hormon pada proses menstruasi yang akan kita bahas pada materi fisiologi dari sistem endokrin. Terima kasih. Berikut adalah referensi yang digunakan pada materi ini. Sampai ketemu pada materi pembelajaran berikutnya.